Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 24 ayat 45 sampai 51 dengan tema hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saya akan membacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-46. Matius 24 ayat 46 yang demikian firman-Nya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita berada di masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kapankah kedatangan Tuhan Yesus itu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus juga tidak memberitahukan kapan Dia akan datang. Itu sebabnya ada sebagian orang Kristen kemudian sibuk mencari tanda-tanda dan meramal kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bahkan di antara mereka ada yang berani menentukan tanggal kedatangan Tuhan Yesus. Padahal tidak ada satupun dari ramalan mereka yang terbukti benar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan di masa penantian ini? Tuhan Yesus berpesan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 24 ayat 44. Setelah mengatakan hal ini, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan tentang bagaimana sikap para murid dalam menantikan kedatangannya. Dan salah satunya adalah bacaan Alkitab kita pada hari ini, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Perumpamaan ini ditujukan kepada para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi juga kepada kita orang Kristen di zaman sekarang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dari perumpamaan ini terdapat 3 pesan tentang bagaimana sikap kita di masa penantian ini. Yang pertama, di masa penantian ini kita tidak dipanggil untuk meramalkan kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu. Melainkan kita dipanggil untuk selalu siap sedia menantikan kedatangannya. Sebab Dia akan datang pada saat yang tidak kita duga. Masa penantian bagi orang Kristen bukanlah menanti secara pasif, yaitu duduk, diam, tanpa melakukan apa-apa hingga waktunya tiba. Melainkan menanti secara aktif, yaitu melakukan tugas-tugas yang harus kita kerjakan sambil tetap waspada dan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 2, di masa penantian yang panjang ini, janganlah kita menjadi bosan, lalu menjadi tidak percaya akan janji kedatangannya itu, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti hamba yang jahat dalam perumpamaan di atas. Perhatikan ayat 49, hamba yang jahat itu merasa bahwa tuannya tidak akan pulang. Lalu dia mulai menindas hamba-hamba yang lain, dia mulai melakukan apa yang menjadi kesenangan pribadinya, berpesta pura dan mabuk-mabukan, serta mengabaikan semua tugasnya. Apa yang terjadi ketika tuannya pulang pada hari yang tidak disangkakannya? Hamba yang jahat itu menerima hukuman dari tuannya. Ayat 51 mengatakan, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perumpamaan ini memberikan nasihat kepada kita agar jangan bersikap seperti hamba yang jahat itu. Ingatlah, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. 3, di masa penantian ini bersikaplah sebagai hamba yang setia, seperti dalam perumpamaan itu. Hamba yang setia akan melaksanakan semua pekerjaan tuannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dia tetap setia baik di depan tuannya maupun ketika tuannya berada jauh darinya. Hamba yang setia akan siap sedia memberikan pertanggungjawaban atas semua perbuatannya
kepada tuannya di setiap waktu. Dia tetap setia menanti kedatangan tuannya, sekalipun tidak tahu kapan tuannya tiba. Maka ketika tuannya datang, hamba yang setia itu akan menerima upahnya dan pujian dari tuannya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita di masa penantian ini? Semoga melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita bersikap sebagai hamba yang setia, yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan setia, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sehingga pada hari kedatangannya nanti kita dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami agar di masa penantian ini kami bersikap sebagai hamba yang setia seperti dalam perumpamaan tadi, yaitu melaksanakan tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan setia, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kami mohon kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa dan negara kami dari dampak pandemi COVID-19, khususnya di bidang kesehatan dan perekonomian. Dengan berkat Tuhan, kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik dan keadaan menjadi pulih seperti semula, bahkan menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk pilkada yang tidak lama lagi akan diselenggarakan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai sehingga pilkada dapat berlangsung dengan lancar dan aman. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja di Indonesia, khususnya di lingkup PKI Klasis Bojonegoro. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, serta memberkati kesaksian dan pelayanan semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.